Menjaga marwah batik sebagai warisan dunia adalah jalan yang ditempuh Zahroni. Di tangannya, batik bukan sekedar pola, tapi ada budaya luhur yang ditera di setiap proses pembuatannya. Proses inilah yang selalu ia pegang dan ia tuangkan kepada anak-anak sekolah yang ikut pelatihan batik secara gratis. Seorang guru di SD atau di SMP itu di saat dia memberikan ilmu batik, tapi dia dengan teori, dengan secara bahasa lesannya, tapi dia tidak menemukan seorang praktisinya. Akhirnya kita mendekati supaya dia di samping dia dapat membaca sejarah batik, tapi dia tahu proses batiknya. Dan harapannya ya biar dia itu bisa tahu bahwa ini batik dan ini bukan batik. Banyak orang kita, orang Indonesia hampir itu motifnya batik, tapi bukan batik. Zahroni menggali batik Kendal sejak tahun 2010. Keindahan pola dan warna-warna batik buatannya ini terinspirasi dari kekayaan alam dan budaya di desanya. Dari reruntuhan candi hingga aktivitas petani di desa Gonoharjo, Limbangan, Kabupaten Kendal. Roni pun menamakan batiknya dengan Batik Linggo, nama yang terinspirasi dari sebuah situs candi yang masih terawat di desanya. Linggo ini menggambarkan laki-laki dan perempuan sebenarnya alat kelamin itu. Tapi di situ ada beberapa ornamen, arcanya itu ada sebuah kepala ular, di atasnya ada penyu, kura-kura. Di bawahnya itu kayak ada mahkota yang ini, mahkota kayak menggambarkan laki-laki dan perempuan, mengatakan laki-laki dan perempuan kayak raja dan ratu. Tak hanya melestarikan budaya batik, untuk menjaga desanya tetap lestari, pria yang akrab dipanggil Roni ini memilih bahan alami dalam proses pewarnaan kain batiknya. Selain itu, untuk memperdayakan masyarakat desanya, Roni mengajak para perempuan untuk ikut terjun membuat batik tulis. Batik itu sebagai jembatan tali silaturahmi menurut saya. Jadi gini, saya bisa kenal dengan bupati dengan batik. Saya bisa ketemu dengan Pak Gubernur bisa dengan batik. Dan ternyata kalau lihat garing bawahnya itu proses pembuatan batik tulis itu juga ranahnya silaturahmi. Contohnya, saya bisa membuat desain gambar. Nanti saya sampai desainnya dia memindahkan pola ke kain orang lain. Nanti dia proses nyanting tadi. Jadi dia saling menghargai satu ikatannya sama lain sampai batik menjadi suatu karya sebuah batik. Pekerja tim juga sih. Kalau ditangani sendiri mungkin ya tadi waktunya terlalu lama. Saya juga salah satunya otodidak juga. Saya sering berbagi belajar dengan orang lain yang menurut saya oke lah, saya bisa belajar dengan siapa saja sih. Nah, setelah kita dapatkan ilmu kita bagikan dengan orang lain juga. Tentang pewarna alami yang kita lakukan itu memang brand kita memang batik pewarna alami juga ramah lingkungan. Salah satunya tadi indigo tadi, biru. Kebetulan ya ada beberapa tanamannya kita juga bikin sih tanaman indigo. Ada juga kulit kayu mahoni. Kulit buah biji jalawi juga, joho. Daun alpukat juga bisa sebenarnya. Produksi dan edukasi, begitulah karya-karya batik milik Roni. Buat Roni, batik benar-benar digali, bukan sekedar produk, tapi juga manfaat sosialnya. Kalau kalau di sebuah batik tulis itu memang kita jauh-jauh udah mempersiapkan nih. Ini kita mau bikin konsep kayak kita lihat kopi. Di sini juga kopi sebagai potensi masyarakatnya, mengangkat bahwa petani kopi itu banyak. Banyak orang melihatnya kan kopi diminum habis selesai, dinikmati aja. Kalau ini kita kopi kita angkat sebagai motif batik, dan di situ akan lebih menarik. 15 tahun berkarya, batik buatan Roni terkenal tak hanya di Kabupaten Kendal, tapi sudah melalang hingga luar Pulau Jawa. Kita ingin menjadi bukan juragan tapi mau menjadi
seniman batik saja sih. Jadi kita tidak lari ke dalam produksi yang banyak, kita dapat uang banyak, kita tidak mau seperti itu. Kita hanya pelestarian budayanya aja sambil mengangkat generasi muda itu bisa selalu mencintai batik, itu aja sih. Misalnya kalau kita bersaing dengan level yang sifatnya bos juragan, kita sudah mungkin bukan levelnya kita, tapi lebih baik kita bermain dengan anak-anak, dengan edukasi, dengan kita berkarya bebas, dengan alam, itu mungkin lebih menarik kalau saya masa hidupku. Mungkin yang saya alami ya begitu. Dulu awalnya juga saya 2010 itu saya dapat ilmu pelatihan batik pewarna alam itu justru sekabupaten Jawa Tengah. Dan tertarik, dulu saya tidak tertarik dengan batik. Maksudnya saya tertarik dengan seni murni. Contohnya membatik batik cap dan batik tulis dengan pewarna alam. Sejak ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia, batik Indonesia semakin dikenal dan dipakai semua kalangan. Dari Zahroni kita belajar, batik yang jadi identitas bangsa kita ini ternyata punya nilai kebaikan yang jarang diketahui, yaitu silaturahmi dan berbagi tanpa pamrih. Punya ilmu batik tentang pewarna alam, pewarna kimia, bisa ngecap, bisa canting. Di saat saya berbagi dengan orang lain, entah itu anak-anak, saya merasa enjoy saja sih. Mungkin rezekinya itu ngikuti sendiri kayaknya selama ini itu. Jadi selalu saya ditanya, Mas, omsetnya berapa? Saya tidak pernah menghitung omset, Bu. Tapi itu, saya masih, walaupun dalam ranah pandemi, kita masih bisa berjalan, masih bisa berbagi dengan orang banyak.